Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kasus-kasus yang berkaitan dengan kemandulan. Kalau dalam istilah kedokterannya itu adalah infertil. Kalau ada sepasang suami istri yang sudah menikah setahun atau lebih dan tinggal bersama-sama, mengadakan hubungan secara teratur, tapi ternyata belum menghasilkan kehamilan, maka itu baru dikatakan mandul atau infertil primer. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri baru menikah 4 atau 5 bulan belum hamil-hamil, itu belum dikategorikan sebagai mandul, ya. Kemudian biasanya ketika ke dokter, di samping karena mengatasi kemandulan ini berbagai macam cara dilakukan, maka yang jelas intinya di terapi itu pada suami maupun istri. Kalau ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian berpikir dari aspek biaya, kita mau menghemat biaya, maka bagusnya laki-lakinya dulu yang diperiksa. Jadi ada namanya pemeriksaan analisa sperma. Biasanya dilakukan di laboratorium khusus ya, yang canggih ya. Nah, syaratnya ini kalau mau analisa sperma, jangan dulu hubungan selama sekitar 3 hari. Ya, diharapkan di situ terkumpul sperma yang bagus. Ketika diperiksa, kita harapkan mendapatkan hasil yang optimal. Itu yang dari aspek efektivitas pengetahuan tentang siapa yang mandul. Jadi si bapak harus bisa menerima kenyataan. Kalau kemudian hasil spermanya itu normal, maka biasanya si istri dikasih obat sama dokternya, dan biasanya dokternya memberi arahan bahwa ini obat harus dimakan pada hari kedua haid. Dan kadang-kadang ini yang tidak dimengerti oleh si ibu, sehingga dia kadang-kadang cuek dan baru minum obatnya setelah lupa selama 2 minggu misalnya, seperti itu. Nah, ketika kembali ke dokternya, dia bertanya, kenapa harus dimakan pada hari kedua haid? Atau bertanya, saya baru selesai haid kemarin, kok saya disuruh makan obat sesudah haid bulan depan. Nah, kita harus memahami obatnya itu berfungsi untuk merangsang hormon yang akan merangsang pertumbuhan sel telur di dalam indung telur ibu. Nah, ini punya waktu, yaitu pada masa hari-hari pertama siklus haid. Jadi siklus haid itu mulai dari darah haidnya keluar sampai haid ke depan. Jadi obat yang dianjurkan itu dimakannya pada hari kedua haid, karena disitulah obatnya efektif. Kalau obatnya baru dimakan pada hari ke-10 dari keluarnya darah haid, kemungkinan besar obatnya sudah tidak mempan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau yang berkaitan dengan kemandulan, istilah kerennya sekarang itu ibunya lagi promil, program hamil, maka ikuti anjuran dari dokternya, makan obatnya pada hari-hari awal daripada siklus haidnya. Ya, biasanya di hari kedua itu sampai hari ke-7. Semoga ibu-ibu sekalian bisa mengerti dan bisa mematuhi anjuran dokternya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.